Oke, kali ini kita bersama Bapak Arlianto SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMA N1 Kapuas Timur. Jadi beliau ini saya sebut sebagai Bapak Pembangunan ya, seperti Bapak Soeharto ya. Bapak Pembangunan. Kenapa? Karena di zaman beliau ini banyak sekali terlihat bangunan-bangunan yang berdiri di SMA N1 Kapuas Timur. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sendiri datang di SMA N1 Kapuas Timur ini sejak kapan Pak? Baik, saya datang ke sini tanggal 3 Januari 2016 dan datang melihat situasi dan kondisi sekolah. Miris hati saya karena sekolah di SMA 1 Kapuas Timur ini sangat-sangat jauh dengan apa yang ada terlintas di pikiran saya saat saya berada di sekolah yang ada notabene di tengah kota. Maka dari itu saya ajak berdiskusi, saya lihat-lihat pemandangan sekolah ini seperti apa, mau dijadikan apa sebagai gambaran umum. Setelah itu saya lakukan berdiskusi dengan teman-teman, mau di mana, mau diapakan, kemana arah sekolah ini maunya. Iya, benar. Nah, dengan demikian step by step kita lakukan, akhirnya terwujudnya suatu visi dan misi sekolah yang sampai saat ini masih kita gaungkan, yaitu terwujudnya berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Salah satu indikatornya adalah unggul dalam bidang sarana prasarana sekolah. Contoh satunya adalah podcast yang ada saat ini yang bisa kita nikmati lah ya. Iya. Jadi selain podcast ini sendiri Pak, mungkin ada beberapa bangunan yang sudah berdiri di sana, misalkan seperti bangunan kelas atau bangunan apa Pak yang sudah berdiri di zaman Bapak ini? Pertama kita tengok ke belakang, jadi bahwa sekolah ini memang butuh sentuhan agar nanti betul-betul sekolah ini punya mutu dan daya saing gitu. Tentu itu punya salah satu adalah sarana yang mendukung agar warga sekolah dulu, warga sekolah itu nyaman di sekolah. Itu dulu indikator. Warga sekolah nyaman di sekolah itu sudah luar biasa. Itu dulu yang pertama. Lanjutnya baru faktor-faktor yang lain. Nah, membuat warga sekolah itu nyaman di sekolah itu adalah harusnya terpenuhinya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Kalau boleh flashback nih Pak ya, karena kan saya ini salah satu siswa ataupun alumni maksudnya ya di tahun 2009 dan 2012 berbicara masalah sarana dan prasarana khususnya di bagian lapangan pada saat itu. Kalau kondisi hujan itu kurang mendukung Pak ketika kita upacara, karena memang kalau hujan pasti lapangan itu becek, entah becek atau banjir karena memang belum ada semen ataupun paving, sehingga membuat kaki atau sepatu kita ini terlihat tebal dengan adanya tumpukan-tumpukan tanah galian tadi. Nah, kalau di zaman Bapak sendiri apakah masih terjadi hal sedemikian atau sudah ada perubahan? Baik, seperti apa yang sampean sampaikan, saya datang ke sini benar adanya demikian karena kondisi sekolah ini perlu sentuhan-sentuhan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di visi misi sekolah tadi. Unggul ada bidang sarana dan lain sebagainya. Maka satu dulu yang harus kita tekankan, harus kita punya kebersamaan tujuan, yaitu satu, membuat warganya nyaman dulu. Iya, benar banget. Nah, dengan membuat warganya nyaman berarti apa yang harus pertama yang kita lakukan? Melengkapi sarana prasarana seperti apa yang sampean keluhkan sebagai alumni. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Yang pertama 2016 itu walaupun belum dapat bantuan apapun baik itu dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun dari pusat. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita memanfaatkan dari sumber dana yang ada, baik itu yang ada dari dana BOS kabupaten atau juga BOS provinsi, itu yang kita manfaatkan saat itu. Jadi ada dua sumber dana Pak ya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan secara maksimal waktu itu, sehingga ada 2 poin yang pertama seperti yang sampean sampaikan,
Yang pertama membuat nyaman itu lapangan agar tidak becek, kita pasang paping dulu sehingga semua warga sekolah itu tidak lagi mengalami tadi tebal dan sebagainya gitu. Becek, banjir dan lain-lain. Hanya sudah tercover lingkungan awal di depan saat itu seperti itu. Nah, harapannya step by step itu bisa ke lingkungan yang lain-lainnya. Sarana prasarana itu tahun demi tahun bisa kita tambahkan lain dan sebagainya sesuai dengan keperluan sekolah, maka kita ajukan di Dapodik, kita perbaiki, kita berikan bantuan proposal, minta ke kabupaten dan provinsi, dan akhirnya di 2017, 2018 dan selanjutnya alhamdulillah pembangunan sedikit demi sedikit dapat bantuan baik itu dari tingkat provinsi maupun dari pusat juga ada dapat bantuan. Terus yang berikutnya juga tetap kita sisihkan dana dari BOS itu bisa untuk pemeliharaan bangunan yang ada. Barangkali itu sehingga yang semula barangkali tidak ada apa-apa sekarang berangsur fasilitas kita dapatkan. Ya, artinya perlahan Pak ya untuk membangun atau mengembangkan sekolah baik dalam bidang sarana dan prasarana ataupun lingkungan. Ya, yang kedua menjelang di akhir tahap 3 berlanjut berikutnya di tahun yang sama merubah wajah sekolah, yaitu merubah wajah kantor sedikit demi sedikit dulu. Yang maksudnya gimana nih Pak? Merubah wajah kantor yang dulu barangkali mohon maaf saya masih melihat belum layak itu dikatakan kantor karena campur aduknya tumpukan buku, apakah itu gudang atau lain sebagainya, masih terlihat seperti itu dan kumuh, barangkali tidak membuat warganya jadi betah tinggal di situ. Itu akhirnya di tahap 3 kita coba alokasikan dananya sedikit untuk memberi sentuhan agar terjadi ada perubahan. Nah, selain sarana dan prasarana dalam visi misi Bapak yang diunggulkan apa aja sih Pak? Yang pertama adalah kita unggul dalam karakter sesuai dengan harapan dari kurikulum Merdeka. Itu karakter yang harus kita tanamkan. Jadi berilmu, berbudaya dan berilmu, berakhlak dan berbudaya. Budaya itu adalah karakter hasil buah dari apa yang kita mimpikan. Benar banget. Karena berbicara masalah karakter ini begitu sulit membangun suatu karakter siswa dan siswi. Karena kan tantangan seorang guru nih saya rasa Pak ya, ini selaku guru bukan hanya sekedar mengajar tapi bagaimana membangun suatu karakter siswa. Mendidik siswa. Bapak selaku kepala sekolah mungkin ada selipan-selipan membangun karakter siswa seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita ingat flashback kembali Tuturi Handayani. Iya, Tuturi Handayani. Itu jadi patokan untuk kita bahwa kepala sekolah itu menjadi teladan untuk kita semua. Artinya pertama mungkin jadi contoh. Dikala saat itu kita datang jam masuk jadwalnya jam 6.30, jam 7 itu masih belum komplit. Iya. Nah, saya akhirnya lebih awal 6.15 itu sudah datang dan menunggu satu persatu siapa yang datang, baik guru maupun siswanya. Akhirnya kita bawa ajak berdiskusi dan sebagainya. Akhirnya muncul kesepakatan sehingga kita belajar untuk disiplin. Menaati waktu yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, supaya kita tidak jam karet Pak ya. Betul. Karena kebiasaan masyarakat Indonesia nih teladan dengan jam karet. Betul. Jam 7 tapi datangnya jam 8. Berbicara Bapak nih datang jam 6.15 tadi. Apakah Bapak tidak siap meluangkan waktu sepagi itu? Karena kan ada perlu disiapkan juga di rumah. Kan kita ada sapam nggak pada saat itu Pak? Belum ada sapam nih ya. Jadi Bapak ini seperti sapam dan selaku guru BK juga yang siap menunggu siswa ataupun guru supaya. Tapi kalau saya ambil secara garis besar, artinya Bapak ini mencontohkan ini adalah sikap disiplin Bapak. Betul. Luar biasa ya. Oke Pak, kalau secara pendidikan sendiri di zaman Bapak mungkin sudah ada perubahan? Baik, alhamdulillah ada perubahan. Kita lihat
di 2016 belum terlihat adanya prestasi yang mencolok, tapi alhamdulillah kita genjot di tahun 2017 muncul satu prestasi akademik ya yang tidak kita duga. Ternyata satu prestasi melalui jalur prestasi, salah satu siswa yang dari SMA 1 Kapuas Timur itu tembus di salah satu universitas negeri di Kalimantan yang cukup ternama, barangkali di Fakultas Kedokteran. Itu prestasi. Fakultas Kedokteran, Ya. jalur prestasi, Ya, luar jalur biasa, prestasi. Pak ya. Dan di tahun 2018 juga ada yang berhasil tembus di farmasi. Selain prestasi yang jalur undangan dan lain-lain, prestasi yang didapat siswa sendiri Pak di SMA 1 Kapuas Timur, mungkin di zaman-zaman Bapak kan pasti banyak gitu yang mendapatkan prestasi secara akademik ataupun non akademik. Ada beberapa di tahun 2017, 2018 itu seperti Olimpiade Sains itu pernah menjuarai kabupaten, baik fisika, kimia, biologi dan geografi saat itu, dan tembus ada yang sampai ke provinsi. Sampai provinsi Pak ya. Sampai ke provinsi, juara provinsi waktu itu. Itu yang di akademiknya, sedangkan non akademiknya juga tidak kalah. Waktu itu saya lihat karena kita menggalangkan kegiatan ekskul, ternyata juga akan membuat hasil karakter anak. Contohnya pramuka juga ada beberapa prestasi di tingkat kabupaten, ya berbagai macam lomba juga ada yang pernah menjuarai juara 1, Benar. macam-macam. Terus juga di Palang Merah Remaja yang cukup menarik, tidak hanya di kabupaten kita dapat juara 1, tetapi mereka juga mampu menunjukkan bahwa kita walaupun notaben dari kampung gitu, ternyata mampu menjadi yang terbaik di Kalimantan Selatan terbuka. Wah, Artinya luar biasa secara regional kita pernah menjuari juara 1 terbaik di tingkat Palang Merah Madya. Nah itu di non akademik. Sedangkan itu yang dari siswa. Sedangkan prestasi yang di anak juga non akademiknya ada juga di bagian sejarah ya. Pernah di cerdas cermat, terus apalagi itu lupa saya, ada beberapa, ada semua yang dari Unlam semuanya ada yang mendapat pernah juara 1, juara 2 dan juara 3. Artinya beberapa ekskul juga jalan, dan kayak akademik sejarah itu kan cerdas cermat itu akademik. Iya, benar. Jadi itu juga akan berhasil pernah meraih juara 1 kita di tingkat Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Nah, berbicara prestasi juga untuk tenaga kependidikan, ternyata beberapa guru juga punya prestasi. Artinya di tahun 2019 ternyata ada satu guru yang menjadi guru berprestasi dan mendapat juara 3. Nah, selanjutnya di 2020 kembali kita mengukir ya, gurunya juga ada berprestasi, jadi juara 1 guru berprestasi di tingkat kabupaten, dan kepala sekolah berprestasi juara 2 di tingkat kabupaten. Wah, luar biasa ya. Artinya balance ya antara guru dan kepala sekolah memang benar-benar memberikan suatu output yang luar biasa. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak prestasi-prestasi yang lain mungkin secara nasional? Tadi kan lebih banyak kepada tingkat kabupaten ataupun provinsi. Nah, ya yang terakhir yang lumayan menurut kita tidak sampai terduga demikian, kita hanya berpartisipasi, ternyata ada berbuah manis dari ekskul IT. Iya, ternyata mampu membuat konten terbaik untuk podcast kesehatan waktu itu. Ternyata Protokol kesehatan maksudnya Pak ya? Protokol kesehatan mendapat juara 3 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Palang Merah Remaja, Palang Merah Indonesia. Wah, luar biasa Pak ya. Artinya secara nasional kita sudah mampu bersaing, walaupun sebenarnya tidak begitu maksimal. Setidaknya kita ada prestasi yang digapai pada saat itu Pak ya. Betul. Artinya kalau berbicara non akademik kan lebih kepada ekstrakurikuler yang terjadi kan di dalam sekolah dan dibawa keluar sekolah. Betul. Nah, ekstrakurikuler sendiri di SMA 1 Kapuas Timur ini ada berapa banyak Pak? Jumlahnya mungkin lumayan banyak gitu ya. Yang pertama ada pramuka gitu ya. Itu pramuka karena memang
Pramuka itu di mana-mana ada pramuka. Karakter itu ditanamkan bagus sekali. Yang kedua adalah palang merah, karena dua ini punya kekuatan tersendiri masing-masing untuk peserta didik kita. Yang ketiga barangkali olahraga. Di sana ada voli, di sana ada basket, di sana juga ada bela diri, ada silat lain dan sebagainya. Cabangnya bermacam-macam, ada merpati putih dan lain-lain dan sebagainya. Jadi selain itu juga ada bina lingkungan dan belajar kita bagaimana memberikan sentuhan, memberikan pengertian bahwa lingkungan itu tidak hanya diwariskan untuk kita saat ini, tapi juga lingkungan itu akan diwariskan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Iya, benar-benar. Ya. Nah, kalau boleh flashback lagi nih, Pak. Wah, terlalu sering nih saya flashback. Jadi kalau flashback lagi di zaman kami itu, Pak, komputer itu memang sudah ada sebenarnya. Cuman kita satu komputer itu kadang-kadang 3 sampai 4 orang untuk belajar. Jadi kita agak lambat untuk belajarnya karena memang harus gantian. Betul. Itulah yang terjadi. Nah, dengan di zaman sampean ini kan begitu terlihat perubahan secara IT-nya gitu. Ya. Baik, memang tadi awal saya sampaikan bahwa Serana itu membuat nyaman warganya dulu gitu. Nah, akhirnya step by step Serana ini, terutama komputernya, saya datang ke sini tuh satu pun komputer tuh nggak ada yang hidup, walaupun ada mungkin 7 unit rasanya kalau nggak salah. 7 unit. 7 unit, tapi tidak ada satupun yang hidup. Maka dari itu saya langsung 2016 itu menyusun ya rencana kerja atau program kerja sekolah itu di pikiran saya sesuai dengan apa yang ada misinya. Unggul, salah satunya adalah unggul juga di bidang IT. Maka dari itu IT tidak akan terwujud tanpa ada komputer itu. Jadi komputer ya kita beli sesuai dengan kemampuan kita. Dulu pertama saya beli adalah 5 unit dulu yang pertama. Setelah itu di tahap berikutnya ada 4, sehingga tahun yang pertama 2016 itu kita sudah memiliki 9 unit All-in-One. Berbicara masalah sarana dan prasarana tadi, Pak, artinya di sini Bapak sudah mengembangkan dalam bidang IT, Pak ya. Nah, untuk mengimplementasikan IT ini ke dalam bidang akademik seperti apa? Baik, sebelumnya saya flashback dulu gitu ya. Di akademik kita melihat bahwa dari awal saya konsisten setelah saya datang, saya mengembangkan laboratorium komputer itu dikembangkan sedemikian rupa. Kelengkapannya akan kita tambah dan kita tambah terus sehingga memungkinkan untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi di lab komputer. Selanjutnya tidak dikira bahwa manfaatnya ada ketika saya masih jadi guru waktu itu beberapa tahun silam di sekolah Ek yang notaben di kota yang sudah lumayan lebih bagus kualitasnya. Kita diajarkan membuat kelas maya sehingga pembelajaran anak-anak bisa belajar online daring waktu itu. Dan itu tidak terbayangkan anak terwujud atau enggak, tapi kita coba, ternyata waktu itu juga lumayan cukup berhasil, tapi berat anak-anak untuk melaksanakan itu. Nah, itu gambaran pertama. Nah, dengan demikian di Januari sampai Maret itu pembelajaran masih 2019 normal. Setelah itu pandemi di Maret sampai ke Juni itu kacau luar biasa. Ya, tidak benar. hanya di tempat kita gitu, seluruh Indonesia seluruh juga sama. Indonesia. Nah, akhirnya saya juga mengajak teman-teman gitu untuk berdiskusi bagaimana agar ini bisa terdokumentasi dengan bagus ya. Artinya kita dokumennya ada, pembelajarannya seperti apa. Nah, akhirnya satu mimpi kita bersama bahwa indikator unggul dalam bidang IT, pembelajarannya juga berbasis IT. 2019 di Juli kita sudah membangun satu website. Nah, di mana di sana kita bekerja sama ya, kita dengan pihak ketiga, yaitu membuat satu model pembelajaran
agar bisa apa namanya semua itu terkontrol jadi satu gitu. Ya, Jadi terkontrol dan jadi- termanajemen dengan ya, baik Pak ya. Betul. Jadi akhirnya satu kesimpulan kita mencari aplikasi yang mana yang pas waktu itu tiba pilihan-pilihan A sampai Z yang kita pilih ternyata yang bisa kita kembangkan adalah waktu itu e-learning. Nah, e-learning itu kita sampai sekarang pun kita pakai. Nah, di e-learning sendiri ternyata setelah kita gali lebih dalam ternyata banyak yang bisa kita kembangkan. Salah satunya di model pembelajaran gitu. Kita kawinkan ada beberapa aplikasi di sana. Mungkin mereka kemarin hanya dengan WA pun kita bisa kawinkan. Terus ada bisa kita kawinkan dengan aplikasi yang lain kan. Nah, bisa mempermudah untuk pakai Zoom dan sebagainya sehingga pembelajaran saat itu tetap berjalan dengan lancar Pak ya. Lancar walaupun sempurna belum, tapi kita belajar dari kekurangan itu kita gali, kita bawa diskusi dan hasilnya itu kita bawa pelatihan teman-teman Bapak Ibu guru sehingga ayo kita sama-sama belajar dan mengajar di dalam ruangan itu karena memang saat itu kan murni tidak ada tatap muka. Iya, tidak ada tatap agar muka. proses pembelajaran itu tetap berjalan maka online seperti itu salah satu pembelajaran yang secara daring gitu ya daring online-nya. Nah itu dan memang pada saat itu juga banyak aplikasi yang campur aduk ya saya bilang ya Pak. Karena ada misalkan salah satu guru menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, Webex dan lain-lain sehingga itu berpengaruh kepada penyimpanan HP siswa ya saya rasa Pak ya. Betul, jadi e-learning itu adalah suatu jawaban pada saat pandemi gitu Pak ya. Betul. Nah pertanyaannya gini Pak, kenapa sih Bapak memilih e-learning? Padahal kan kita di dalam arahan dari Kemendikbud dan lain-lain juga kita memang diharapkan menggunakan Google Classroom dengan ID Belajar tadi Pak. Betul. ID Belajar itu juga sama, makanya saat ini kita kembangkan ID Belajar itu kita kawinkan. Kalau kemarin kita betul-betul mandiri, tidak menggunakan di ID Belajar. Sekarang di website kita, harapan saya semua Bapak Ibu guru itu ada menautkan ID Belajar itu di e-learning kita, sehingga satu kali kita bekerja itu semua bisa tercover dengan bagus. Itu harapan saya. Yang kedua, kenapa kita memilih e-learning? Karena kalau anak menginstal seluruh aplikasi yang ada, baik itu Zoom, di WA atau lain dan sebagainya, Google Meet dan sebagainya, tentu banyak memakan memori. Iya. Nah itu atas dasar itu, e-learning tidak perlu harus pakai aplikasi. Benar. Nah, jadi penyimpanannya tidak banyak Pak ya. Tidak banyak sehingga HP yang relatif lebih jadul pun anak bisa belajar. Ini mungkin solusi yang terbaik menurut saya. Nah, terus gini Pak, melihat latar belakang secara geografis kan di wilayah kita ini di Anjir khususnya ya. Betul. Mungkin lebih banyak orang tua petani gitu ya, orang tua dari siswa. Nah, bagaimana menanggapi siswa-siswa yang tidak memiliki fasilitas handphone dan lain-lain untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini Pak? Solusi kemarin ada beberapa solusi, ada dua emang solusinya. Kita yang pertama mereka menggunakan, kita pinjamkan fasilitas, itu yang pertama. Yang kedua juga dipersilahkan mereka datang karena di daring itu perlu modal untuk beli paket. Benar. Nah, jika orang tua tidak mampu, maka dipersilahkan datang ke ruang laboratorium komputer dengan tentu waktu itu harus menjaga podcast dengan ketat agar pandemi virus yang ada tidak menyebar kemana-mana. Nah itu yang pertama, sehingga pada saat belajar mereka tidak ada alasan tidak bisa ikut belajar. Karena kita menyiapkan fasilitas. Benar-benar ada solusi yang disiapkan Pak ya. Bagi yang mampu ya silakan belajar dari rumah. Yang tidak mampu, tidak ada jaringan dan sebagainya, monggo silahkan datang sekolah welcome untuk anak-anak yang mau belajar.
Tapi alhamdulillah Pak ya, dari 2019 sampai 2022 ya kita sudah lewati di masa pandemi ini, sampai saat ini kita sudah bisa menjalankan kegiatan pembelajaran secara normal. Dan tahap selanjutnya yang mau Bapak persiapkan di masa-masa Bapak nih, kira-kira ada lagi nggak yang mau dibangun atau apa mau yang dikembangkan gitu Pak di sekolah SMA 1 Kapuas Timur ini Pak? Saya rasa karena tuntutan sekarang memang harus tuntutan di IT, jadi semua kedepannya tidak ada lagi kita pembelajaran atau dan sebagainya atau dokumen-dokumen itu harusnya semua sudah termasuk digitalisasi. Harapan saya di manajemen itu sudah murni kita menggunakan digitalisasi. Dengan demikian, contoh kayak kemarin kita akreditasi, tidak perlu harus orang datang home visit, datang ke sekolah. Iya, benar. Cukup hanya kita memberi link di e-learning kita, sehingga orang-orang yang punya kepentingan di sana bisa mengakses gitu Pak ya. Mengakses masuk ke dalam ruang kita itu. Jadi lebih mempermudah gitu ya Pak ya, administrasi betul, tanpa harus bertemu. Luar biasa Pak ya. Selama kurang lebih 6-7 tahun Bapak di sini, mungkin ada suka duka yang dirasakan apa aja Pak? Tentu ada suka dan dukanya. Pertama dukanya dulu gitu. Iya. Tidak semua orang itu mau untuk berubah. Tentu kendalanya adalah pertama di sumber daya manusia. Tidak semua orang mau cepat mau berubah. Tetapi ingat, seleksi alam itu akan siapa yang tidak mampu berubah ya itu akan tersisih. Benar. Ya, itu teori Lamarck, itu jerapah leher pendek dan panjang. Itu seleksi alam dan Darwin itu yang menentukan. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman suka dan tidak suka harus berubah. Ya, karena mengikuti sekarang zaman dari zaman offline menjadi online semua. Itu yang kendala yang pertama. Mengajak itu tidak mudah semua orang. Yang kedua, kendalanya adalah kita dari biaya. Biaya sangat-sangat ini karena bantuan pemerintah sangat-sangat minim, apalagi zaman pandemi dan sebagainya banyak terkuras untuk pandemi, sehingga pembangunan untuk sekolah lain dan sebagainya banyak terkendala hingga sampai sekarang pembangunan itu. Maka dari itu kita menyiasati di sekolah harus pintar-pintar jeli memaksimalkan pemampatan dari dana alokasi dana BOS yang ada di sekolah. Itu aja. Jadi alhamdulillah dengan nawa itu kita yang kuat, sehingga kendala-kendala itu bisa kita terlewati dengan perlahan kita lewati, sehingga bisa terwujud sampai mimpi-mimpi kita sekarang. Iya, luar biasa Pak ya. Artinya kalau secara suka duka ya begitulah, kita namanya kehidupan manusia, pasti ada suka dan duka yang kita lewati. Harapan Bapak sendiri terkait SMN 1 Kapuas Timur seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan visi misi kita, prestasi yang kita peroleh saat ini itu perlu kita pertahankan. Untuk mempertahankan itu tidak mudah. Benar. Memperjuangkan dari awal itu mudah, tapi mempertahankan yang tidak mudah. Perlu komitmen bersama. Benar-benar. Baik itu tenaga pendidiknya, terus yang didukung dengan tenaga kependidikannya, TU-nya sendiri, dan siswanya mau untuk mempertahankan itu gitu prestasi. Benar. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang ada ayo mari kita rawat bersama. Artinya memang benar-benar saling menjaga, jangan menghancurkan. Mentang-mentang ini kan biasanya ada kata-kata beberapa oknum ya Pak ya. Ini barang pemerintah, nggak apa-apa dihancurkan. Nah sebenarnya kan yang perlu kita jaga ini. Itu karena itu di tempat kita berarti jadah milik kita yang dititip oleh pemerintah. Benar. Jadi karena milik kita, mari kita rawat bersama dan kita jaga bersama agar kita bisa menikmati. Nah, fasilitas ini tidak hanya diwariskan untuk kita, seperti lingkungan tidak hanya diwariskan untuk kita, tetapi juga diwariskan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Begitu juga fasilitas yang ada tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk adik-adiknya yang akan datang juga datang ke. Ya, artinya jangka panjang.
untuk sumber daya manusianya, terutama fokus kepada Bapak Ibu guru agar melek di bidang IT. Itu harapan saya, mengajak anak muda yang punya julukan golongan milenial, itu yang membawa sekolah kita menjadi terbang, menggapai mimpi. Itu harapan saya. Saya perlu beberapa 3 sampai 4 bahkan lebih barangkali anak-anak milenial yang punya kreatif mampu membawa sekolah ini menggapai mimpi yang jauh luar di atas sana. Iya, sesuai dengan slogan kita Pak ya, Sematim Tanggamu Meraih Mimpi. Dan sama dengan slogan Soekarno nih Pak, berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu sampean berkunjung di podcast Sematim Tanggamu Meraih Mimpi.